Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali materi anatomi kepala lehernya ya. Kemarin kita sudah membahas sebelumnya, pertemuan sebelumnya mengenai eh, kepala ya, mengenai anatomi school atau kepala gitu ya. Di situ kita belajar mengenai kalvaria kraninya, mengenai kranium dan basis krani. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai os fasialnya, yaitu tulang pada bagian wajah. Nah, pada tulang bagian wajah ini, maka tulang bagian wajah ini jumlahnya ada 14 ya, nak ya. Jumlahnya ada 14. Kemudian dia yang kemarin kalau misalnya tulang kranium itu dia yang melindungi otak ya. Kalau tulang wajah ini adalah yang membentuk struktur dari wajah kita ya. Tulang wajah ini terdiri dari 14 tulang. Di sini ada os maksila. Os maksila ini ya, Nak ya. Jadi ini adalah os maksila yang berwarna ungu, ini os maksila. Jumlah os maksila ini ada dua. Nanti kita lihat ya ketika tulangnya kita pisahkan itu akan terlihat di situ ada os maksila ya. Kemudian ada os zygomatikus, yang warna hijau ini adalah os zygomatikus. Jadi os zygomatikus ini berhubungan dengan os temporal dan os maksila. Os zygomatikus ini tulang pipi ya, jadi teraba dari luar ya. Mungkin kalau perempuan kalau pakai make up, os zygomatikus itu adalah sebagai penanda ketika memakai blush on gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan os zygomatikus. Ini yang warna hijau ini adalah os zygomatikus. Kemudian ada os mandibula. Os mandibula tuh ini yang bawah dagu ya, atau rahang bawah. Jadi os mandibula ini tempat melekatnya gigi. Jadi gigi itu pada bagian gigi bagian atas itu melekat pada os maksila ini ya, sedangkan gigi bagian bawah itu melekat pada os mandibula. Ya, ya ingat ya, ini nanti biasanya keluar di soal ujian. Gigi bagian atas itu melekat pada os maksila, sedangkan gigi bagian bawah itu melekat pada os mandibula. Kemudian ada juga os nasal. Os nasal ada dua ya. Jadi ini ada os nasal. Ini warna oranye ini adalah os nasal ya. Kemudian os palatina. Os palatina itu ada di dalam mulut kita ya. Jadi langit-langit mulut kita. Itu namanya os palatina. Ya, kemudian ada konka, ada konka nasalis inferior ya. Jadi ada kalau konka itu di dalam ya, konka nasalis inferior ya, di dalam hidung gitu ya. Jadi dia sebagai apa namanya pembatas hidung ya, pembatas hidung. Kemudian ada os lakrimal, ini yang warna orange tua ya. Kemudian ada os vomer. Os vomer itu adalah yang memisahkan lubang hidung kanan dan kiri. Dia jumlahnya 1 gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ketika video ini dipisahkan ya. Ini ya, ini os mandibula ya, Nak ya. Os mandibula, os maksila. Nah, ketika seperti ini posisinya, maka baru os palatina terlihat. Ya, ini adalah os palatina. Ya, os palatina. Kemudian yang ini yang biru ini adalah os vomer. Ya, os vomer. Nah, ini ketika dipisahkan, ya, Nak ya. Jadi ini kita maksila ya. Yang biru ini os maksila 2, kemudian yang warna hijau ada os zygomatikus ada 2 ya. Kemudian yang oranye ini adalah os nasal ya. Kemudian yang oranye tua di sebelah sini adalah os lakrimal. Kemudian yang warna biru ini adalah vomer. Nah, ini vomer ya, yang warna biru ini adalah vomer. Jadi dia pemisah lubang hidung kanan dan kiri. Yang ini adalah os konka, yang hijau ini adalah os konka nasalis inferior. Ya, yang hijau ini adalah os konka nasalis inferior. Ya. Oke, ketika disatukan kembali, os palatina ini ya, ini os palatina, langit-langit dari mulut kita. Yang ini os palatina, dia adalah langit-langit dari mulut kita ya. Kemudian yang biru ini os vomer, dia memisah hidung kanan dan hidung kiri. Kemudian
Ini os zygomatikus ya yang warna hijau. Yang zygomatikus ini os maxilla, yang dagu bawah ini adalah os mandibula ya. Kemudian yang ini adalah konka, yang hijau ini di sini kan inferior turbine. Ini yang hijau ini adalah konka nasalis inferior. Jadi dia sebagai tulang konka ya. Tulang konka pada hidung kita. Nah, ini disebut dengan os vomer. Jadi ini os maxilla, kemudian ini os zygomatikus, kemudian yang dagu bawahnya itu os mandibula, kemudian yang warna oranye ini os nasal, kemudian ini os lacrimal, kemudian ada vomer yang warna biru ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagian-bagian kecil dari tulang fasial ini ya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagian-bagian kecil dari os fasial ini. Yang kemarin kita sudah pelajari ya adalah os temporal. Jadi ini adalah os temporal. Os temporal ini berhubungan dengan os zygomatikus, dan bagian yang berhubungan dengan os zygomatikusnya itu disebut dengan processus zygomatikus. Kemudian selanjutnya ini ada lubang. Ada lubang kecil yang merupakan lubang telinga, yaitu yang disebut meatus acousticus externus, di mana kita kemarin ketika belajar basis krani kita sudah melihat lubang telinga yang bagian dalamnya yang disebut meatus acousticus internus. Pada os temporal juga di sini terdapat penonjolan ya, disebut dengan processus mastoideus ya. Jadi ini kadang ada infeksi di sini yang bisa menghancurkan tulang processus mastoideus ini ya nak ya. Jadi ini penonjolan pada os temporal ini disebut dengan processus mastoideus. Kemudian selanjutnya ini adalah os zygomatikus ya, bagian peninggiannya ini jadi os temporal ya, ini nyambung dari os temporal ke os zygomatikus. Bagian os temporal yang meningginya ini disebut dengan processus zygomatikus. Ini merupakan bagian dari os temporal. Nah, ini adalah os zygomatikusnya, ini os zygomatikusnya. Kemudian bagian os zygomatikus yang berhubungan dengan os temporal ya, bagian os zygomatikus yang berhubungan dengan os temporal itu disebut dengan processus temporal. Jadi kalau tadi bagian os temporalnya yang nempel ke os zygomatikus disebut dengan processus zygomatikus, kalau bagian os zygomatikus yang nempel ke os temporalnya disebut dengan processus temporal. Nah, pertemuan antara processus zygomatikus dan processus temporal ini membuat sebuah lekukan yang disebut dengan arcus zygomatikus, gitu ya nak ya. Nah, ini kemudian ini adalah os zygomatikusnya ya, atau tulang pipi gitu ya nak ya. Os zygomatikus itu kalau bahasa awamnya tulang pipi. Kemudian selanjutnya ini adalah os maxilla. Os maxilla terdapat 2 buah ya. Jadi os maxilla juga sama berhubungan dengan os zygomatikus. Selanjutnya ini adalah pada os maxilla ini, ini adalah os nasal ya. Yang sedang ditunjukkan ini adalah os nasal ya, yaitu tulang hidung ya. Jadi os nasal ini ada 2 ya. Kemudian di sini pada os nasal ini ada lacrimal fossa, di situ terdapat kantung air mata ya nak ya, di lacrimal fossa tersebut. Nah, kemudian selanjutnya pada ini masih os maxilla ya. Pada os maxilla ini ada perlekatan gigi bagian atas. Pada os maxilla ini ada perlekatan gigi bagian atas. Ya, jadi kalau misalnya gigi atas itu melekat pada os maxilla, gigi bawah kita melekat pada os mandibula. Nah, sekarang kita bahas os maxilla terlebih dahulu ya. Nah, perlekatan gigi pada rahang atas ini adalah pada os maxilla, di mana pada os maxilla juga di situ ada sinus ya, ada sinus, kemudian ada disebut sinus maxillaris. Nah, ini yang kita masukkan benang warna merah ini adalah fissura orbitalis inferior. Minggu kemarin ketika kita membahas basis krani kita sudah bahas fissura orbitalis superior. Nah, ini yang kita bisa lihat dari depan ini adalah fissura orbitalis inferior. Kemudian di sini ada garis ya, ada garis di bawah mata ini disebut dengan margo infraorbitalis ya. Ada margo infraorbitalis gitu ya nak ya. Nah, kemudian selanjutnya di bawah margo infraorbitalis itu ada lubang ya, ini yang dimasukin benang warna merah ini, itu ada lubang disebut dengan foramen infraorbitalis ya, foramen infraorbitalis ya.
Nah, selanjutnya kemudian kita akan melihat perlekatan gigi terhadap os maksila ya. Di sini pada perlekatan gigi dengan os maksila itu akan terbentuk suatu tonjolan-tonjolan di situ ya. Nah, tonjolan-tonjolan ini disebut dengan prosesus alveolaris ya. Prosesus alveolaris pada os maksila. Kemudian di sini ada garis batas, ada margin antara gigi dengan gusi, itu disebut dengan arcus alveolaris. Ya, Nak ya. Jadi lekukan-lekukannya yang disebut dengan arcus alveolaris. Ya, kemudian selanjutnya ini adalah os vomer. Os vomer ini adalah tulang yang memisahkan antara lubang hidung sebelah kanan dengan lubang hidung sebelah kiri, ya. Jadi di tengah-tengahnya itu ada tulang namanya os vomer. Kemudian di dekat os vomer ini ada os concha nasalis inferior, di mana concha nasalis inferior ini menempel pada concha ya. Jadi kalau kita pilek terus kalau kita dingin terus hidung kita tersumbat, itu adalah concha yang menyumbatnya. Nah, kemudian kita bahas sekarang mandibula ya. Pada mandibula terdapat tonjolan yang berhubungan dengan os temporal. Tonjolan ini disebut dengan prosesus condylaris. Nah, prosesus condylaris ini kan berhubungan dengan os temporal ya, Nak ya. Nah, pada os temporalnya ini terdapat sebuah fossa. Apabila kita lepas mandibulanya, maka akan tampak sebuah lekukan. Nah, lekukan ini disebut dengan fossa mandibularis ya. Nah, prosesus condylaris ini akan berhubungan dengan fossa mandibularis, akan membentuk sebuah sendi. Ya, sendi ini disebut dengan articulatio temporomandibula. Ya, jadi lekukan, ada semacam lekukan ini adalah namanya incisura mandibula. Kemudian tonjolan yang satunya lagi, yang sebelah tadi, itu disebut dengan prosesus coronoideus. Ya, itu adalah prosesus coronoideus. Ya, kemudian apabila kita tarik garis seolah-olah membentuk suatu segi empat, itu disebut dengan ramus mandibula. Pada bagian itu disebut dengan ramus mandibula. Ya, Nak ya. Nah, kemudian lengkungan pada mandibula ini disebut dengan angulus mandibula. Jadi ada lengkungan ya, disebut angulus mandibula. Kemudian ada bagian tebal pada mandibula ini ya. Ini ada bagian yang paling tebal pada mandibula disebut dengan corpus mandibula. Ya, Nak ya. Nah, kemudian di situ ada lubang pada dagu bawah, itu disebut dengan foramen mental, ya. Nah, apabila kita buka, ya ini bila kita buka di dalamnya itu, maka terlihat perlekatan gigi dengan os mandibula. Nah, disitulah terdapat persarafan dan pembuluh darah, yang saraf-saraf yang mempersarafi gigi dan pembuluh darah. Jadi kalau kita blok anestesi itu, maka disitulah kita memblok persarafan pada gigi ya. Nah, ini apabila kita lepas ya, mandibulanya kita lepas ya, kemudian kita ulang lagi ya, maka itu adalah prosesus condylaris ya, kemudian itu incisura mandibula, kemudian ada prosesus coronoideus, kemudian ada ramus mandibula ya, berbentuk segi empat, kemudian ada angulus mandibula, ada corpus mandibula, kemudian ini ada foramen mental ya, Nak ya. Nah, kemudian kita lihat ini adalah mandibula pada bagian depan, itu ada terdapat perlekatan gigi juga ya. Kemudian terdapat peninggian di tengah-tengah mandibula, ini disebut dengan simfisis mandibula. Kemudian perlekatan gigi dengan mandibula itu terdapat peninggian juga ya, disebut dengan prosesus alveolaris ya. Jadi prosesus alveolaris ini selain di maksila juga dia ada di mandibula ya. Jadi perlekatan gigi dengan os mandibula juga terdapat prosesus alveolaris. Batasnya itu sama arcus alveolaris. Ini arcus alveolaris os mandibula. Kalau yang tadi pada maksila itu arcus alveolaris os maksila. Gitu ya. Nah, apabila kita balik ya, maka di situ kita lepaskan os mandibulanya sehingga kita lihat di sini gigi bagian atas, maka ini adalah langit-langit mulut kita yang terbentuk dari os maksila. Ya, di belakangnya ini adalah os palatina. Nah, ini os palatina terdapat persendian ya antara os maksila dengan os palatina.